Kalau sendiri nggak bisa nangis. Makanya cari Misuni pingin nangis. Iya, Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? capek banget kita dia ngomongnya lah. Capek banget tapi nggak pingin nyerah. Kenapa? Ada apa? Kalau boleh tahu. Apa yang membuat kamu capek sayang? Kenapa jadinya nangis? Sebenarnya hidup kan berbangun. Pastinya hidup itu Tapi capek. saya juga adil. Itu buat aku. Kenapa berpikir bahwa takdir itu tidak gitu? Hah? Kenapa? Kenapa berpikir takdir itu tidak adil buat kamu? Ceritakan sama Misuni. Tapi kalau kamu masih di kandungan ibu dan tinggalin papa, terus aku dikecimpin di keluarga Ah, ah, kerja, ah, ah. terus putus sama ibu sendiri, kadang-kadang tuh kesel terus kalau komunikasi sama terus, tapi sebenarnya aku sayang Sama, sama ibu, terus, tapi aku kayak punya marah, tapi kadang aku ya sadar juga ini kemarin akan tinggalin kamu dan kerja buat aku. mm-mm. Sekarang aku kerja di itu juga Wajar. wajar, Ah, tapi ah, di situ ah. ya Kayaknya kamu beban berat banget. Kenapa? Keluargamu selalu minta uang? udah nggak peduliin keluarga Bi. Udah makin sini aku udah merasa kebal dengan diri sendiri, Oke, akhirnya gak pernah cerita sama siapa oke. cuman ya karena mungkin nggak cerita. Dulu pertama kesini kan aku disuruh sama mertua bis, Mm-mm. Terus, ada suaramu nggak, Mas? Terus disuruh mertua dipaksa untuk kerja di Hong Kong. ya katanya biar suaminya bisa kuliah. Suami biar kuliah. Ya dulu Terus, pertama banget kesini, uh-uh. setelah aku kesini suaminya tuh pacaran lagi. Suamimu pacaran lagi setelah kamu bekerja di Hong Kong. Nah, Oke, terus. pacaran lagi, uangnya habis, yang buat aku gak terima itu pacarannya tuh sama suami sama istri orang. Oke, terus. Terus aku gak di sini, di situ juga suami kayak gitu, aku dikecewain sama keluarga. Mm-mm. Aku pas berangkat ke PT kan gak ada modal nih, Mm-mm. uangnya pinjam dari nenek waktu itu, pinjam 4 juta. Mm-mm. Setelah aku nyampe sini pun cucu-cucu nenek yang lain tuh maksa aku balikin uang 20 juta mis dari yang 4 juta. Kalau nggak aku bisa balikin itu, aku gak diakuin lagi dari keluarga itu, sampai dia dikatain kamu tuh nggak tahu diri, emang kamu kerja di luar negeri buat siapa, dulu Mm. kamu digedein di sini sama keluarga sini, Oke, bapakmu aja ninggalin kamu udah kayak anak haram kayak oke, gitu, oke. kamu diam aja. Terus aku paksain dulu Mm-mm. pinjem uang, kata temanku tuh ada kalau pinjem uang. Dulu pas pertama banget ke sini dikasih aku 15 juta mis, Mm-mm. kan disuruhnya mah 20 tapi dikasihnya 15. Mm-mm. Aku bayarin sama nenek, di situ aku benci banget mis, sama nenekku tuh aku benci banget. Kenapa benci sama nenek misalnya? Aku tuh di sini masih potongan dulu. Sampai aku pinjam ke orang katanya aku ditipu bertahun-tahun.
Kayak apa, nggak ada penyelesaiannya, terus-terusan. Ditipu oleh nenek sendiri. Yang aku pinjam 15 juta itu dari temen, Bis. Jadinya berapa? Ternyata itu hutang bank yang dimasukin ke dataku. Tapi aku nggak apa-apa. Aku bayarin, Bis, Ah, bertahun-tahun. Cuman setelah aku bayar sendiri juga yang 20 juta itu, tapi bayar 15 juta. Tetap aduh, dipaksa. Jadi uang gede-gede terus. Tapi aku kan nggak bisa. Sampai diomongin yang enggak. Akhirnya aku sampai ngomong jelek kayak gitu. Aku nggak mau ketemu kalian lagi. Aku tuh nggak pernah komunikasi, Bis, oke. sama yang di rumah. Sampai sekarang. Sekarang aku tahu kemarin pas aku pulang yang kemarin tuh mereka udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak punya siapa-siapa, tapi di situ aku nyesel. Karena Oke, aku ingetin itu pas kecil itu selalu dibilang, kamu mau makan apa? Suka dipanggil itu, udah masak nasinya cepet makan. Pas aku pulang gak ada orang. Aku sendirian di rumah. oke, kamu benci keluargamu, tapi kamu menyesal. Menyesal karena sebenarnya aku nggak benci, sayang. Cuman aku selalu bilang, kenapa aku udah gede kalian kayak gini? Kalau emang nggak ikhlas dari dulu, kenapa nggak dibuang atau gimana? Aku Oke, kan oke, ngomong kayak gitu. oke. Dan sekarang kamu menyesal karena keluargamu sudah nggak ada semua. Nggak ada, tinggal ibu. Apakah kamu masih musuhan sama ibumu? Enggak, aku nggak pernah musuhan. Cuman kalau komunikasi tuh kayak marah. Tapi aku sayang banget, Bis. Aku tuh sayang. Tapi Kamu punya anak. Ya, siapa yang menjaga? Mantan mertuamu. Oke. Apakah kamu selalu kirim uang? kiri, Bis. Dulu mau ngirimnya gede. Orang bangga kalau dia minta apa aku langsung beliin. Aku nggak mau ngasih uang lagi. Aku bilang, Sudah, berarti kamu sudah bisa udah memanage keuangan. udah, aku tuh nggak mau kirim lagi. Aku simpan aja kayak gitu. Buat diri sendiri. Iya, Ah, pintar. cuma kan kadang yang ngerasa sedihnya gitu. Udah gak ada siapa-siapa. Kadang ya kalau ada masalah sama majikan. Nggak tahu mau kemana. Kan bisa main ke sini. Aku tuh ketemu Miss Yuni kemarin di pasar. Terus Di pasar mana sih? apa ini? Aku Di pasar masih Inggris. masih pakai baju ini sama. Oke. Terus Miss Kamu Yuni, anak Inggris. iya Miss Yuni yang nyapa aku yang malah nggak lihat. Oh iya. Iya. Terus Miss Yuni bilang main ke kantor cerita, terus aku kepikiran terus. Apa iya? Terus aku tuh kemarin udah berapa tahun gak bisa nangis, Miss. Semenjak aku ditinggal suami kedua, aku nikah dan gagal terus, Miss. Nggak apa-apa. Di sini nikah gagal. Sampai dibully Siapa yang mau? banyak. Katanya gonta ganti pasangan terus, padahal kan enggak aslinya, Miss. Tidak ada seorang perempuan pun yang gonta-ganti pasangan. Tidak ada seorang perempuan pun bangga dinaikin beberapa hari. Tapi karena dulu kita belum nyampe di sini. Miss Yuni cerai sama Pak Tony berapa kali? Balik lagi ya. Di tengah-tengah perjalanan Miss Yuni nikah lagi. Ternyata Miss Yuni ditipu. Benar nggak sih? Eh, sebenarnya apa yang kamu lihat hari ini pada Miss Yuni itu adalah kesuksesan. Tapi kalian nggak tahu sebelum hari ini itu Miss Yuni seperti apa. Cuman Miss Yuni memendam semuanya dalam sendiri. Miss Yuni jadikan dendam itu harus sukses. Bukan melakukan kesalahan dalam hidup. Bukan menghancurkan diri dengan minum-minum, dengan menipu, dengan menjadi wanita nakal. Tidak. Miss Yuni berjanji. Saat semua orang membenci saya karena kegagalan saya, suatu saat mereka akan tersenyum dan sayang sama saya dengan apalagi kamu punya anak. Iya, itu yang buat Iya, nggak perlu dihargai orang lain. Yang penting anak-anakmu.
Fokus. Aku terakhir nangis itu pas tinggalin suami kedua, Miss. Aku ini banget Kenapa? nangis. Meninggal atau diambil orang? Dulu kan sebelum COVID aku cuti sama dia tuh Meninggal. nikah, tapi nikah siri. Meninggal. Terus ya usaha bareng, aku berangkat lagi ke sini Heeh. ada masalah kan. Dia berangkat ke Taiwan. Akhirnya diambil orang. Hmm, Enggak apa-apa. Kan di sini selalu ngingetin kalian. Ada laki-laki hadir hanya untuk singgah. Ada laki-laki hadir hanya coba-coba. Ada laki-laki hadir ingin menguji kesabaran. Benar nggak? Pasti kan mama mereka bahwa mereka akan menyesal karena Tuhan meninggalkan. iya, Miss. Saat kamu ditinggalkan laki-laki bukan berarti harus membuktikan bahwa kamu banyak laki-laki. Tetap menjaga harga diri. Tetap harus bisa. Di sini juga gagal dalam pernikahan. Di sini juga bukan orang baik-baik saja. Setiap orang punya masa lalu. Benar nggak sih? Nyatanya aku jodoh sama kamu. Biasanya saya lo dipanggil Miss Yuni saya yang manggil kamu sayang. Iya, aku yang dipanggil padahal aku lagi main HP. Lah iya, terus kan kita jodoh. Iya, terus kan aku cerita sama pasangan aku yang sekarang aku ketemu di sini. Itu aku cerita sana, kalau kamu yang nggak bisa cerita sama aku bilang gitu. Dan di sini selalu punya pikiran. Setelah kamu bercerita, keluar dari pintu, katakan pada dirimu, bebanmu sudah selesai. Kalau kamu tetap fokus pada masa lalu, itu akan menjadi hantu dan di sini bukan sok suci, karena kalau kita selalu ingat masa lalu, itu akan hancur. Di sini sama, di sini itu pernah hidup, di sini pernah muda, bukan berarti yang mati ya, maksudnya adalah pernah hidup susah. Kenapa sih Miss Yuni selalu bisa buat kalian tertawa? Apa yang bisa kita lakukan? Nangis gak ada gunanya. Malah mereka akan semakin tertawa dengan air mata. Makanya aku tuh nggak, makin sini tuh makin ngehindarin semua orang. Kayak udahlah aku hari-harinya dengerin YouTube kayak gitu Ya, kan. jamu terus Miss Iya, Yuni gitu ya. aku nontonin terus dari zamannya kapan, dari pertama ada YouTube. Soalnya gimana ya? Aku kepalaku suka pusing kalau apa ya lihat orang banyak ngomong apa sampai WhatsApp juga aku matiin semua. Aku nggak mau tahu orang-orang di rumah. Karena kan orang-orang di rumah beli aku terus. Miss Yuni sayang. Benar nggak? Kamu bilang kamu nggak punya keluarga, tapi kamu ada Miss Yuni. Orang lain yang cari Miss Yuni yang cari kamu. Jadi jodoh. Gitu. Padahal dulu aku nelfon di sini nggak dia. Iya. Iya, tapi aku inget eh, pedoman ngomonginnya Miss Yuni. Selesaikan sendiri, percaya diri, yakin. Waktu itu kan aku dapet majikannya itu jahat, suka dipukulin. Heeh. Aku Tapi kan ada nggak yang bisa. digaji, tapi aku percaya diri, yakin aku bisa. Kayak gitu. Karena semua itu keputusan dari tubuhmu sendiri. Nggak ada yang bisa bantu kamu. Ecen nggak bisa bantu. Miss Yuni Iya, nggak bisa iya. bantu. Tapi kamu pegang omongan Miss Yuni. Kamu harus dari dalam hati ini merinding Miss Yuni. Ternyata kamu bisa melalui. Iya, aku di sini 3 kali ganti majikan. Pertama jaga nenek, sering dijambak, disiram minyak, udah 1 tahun. Yang 4 tahun itu kerjanya kayak tuh masak buat ada 2 orang. Tapi kamu bisa kok. Finish.